في حتى أنحب قلبي يلين. السلام عليك يا حبيبي في ليالي أن قلبي يسري. نسبح تسبيح يا سعادة الوجود. السلام عليك يا سعادة Innalladzina azromu kanu minalladzina amanu yadhakun. Inna sesungguhnya yang merupakan huruf tauhid, inna nasobarofa'u. Kemudian aladzina, orang-orang yang isim mausul, dia sebagai isim, ya sebagai isim inna bersama aladina azromu, dia isim inna. Kemudian azromu, mereka yang berdosa, dia fi'il madi, domirnya hum, wajan 7, wajan 7, dia sebagai silah dari mausul aladina, aladina. Kemudian Aladina menjadi Aladina ini menjadi mubtada, kemudian ajromu ini dia sebagai fi'il fa'il, ya. Dia domirnya, karena domirnya hum, maka dia fi'il sekaligus fa'il. Kemudian kanu artinya adalah mereka. Ini fi'il madi sama domirnya hum, dia wajan 3. Dia sebagai khobar ina, ya sebagai khobar ina, dan juga sebagai isim kana. Jadi humnya sebagai isim kana, sedangkan kanunya sendiri secara total menjadi sebagai khobar ina. Khobar ina artinya dia khobar ina, berarti aladina ajromu mungkin harusnya mubtada, ya, mubtada, kemudian kanu ke belakang menjadi khobar. Di sini ajromu fi'il fa'il, kanu fi'il fa'il, mubtada, ya mubtada karena dia ada humnya, fi'il fa'il dan mubtada. Kemudian minal ladzina amanu, dia adalah hal. Sedangkan yadhakuna ini adalah fi'il mudhari, domirnya hum, kemudian wajan 4, dia sebagai khobar kana. Mubtada atau isim kananya adalah hum, sedangkan khobar kananya adalah jumlah fi'liyah fi'il mudhari yadhakunnya. Ya. Jadi saya ulangi untuk di nahunya, innalladzina ajromu ini sebagai sebagai mubtada, kemudian ajromunya sendiri dia sebagai fi'il fa'il, karena dia domirnya hum, berarti tidak punya fa'il yang zuhir. Kemudian kanu minalladzina, kanu menjadi fi'il fa'il dan juga dia menjadi mubtada karena dia mengandung isim kana. Kemudian minalladzina amanu, dia menjadi hal dari kanu tadi, dari mubtada. Kemudian yadhakunnya menjadi khobar, jadi khobar dari khobar kana, atau dia sebagai khobar kana, atau dia sebagai khobar. Jadi dari inna berarti khobarnya mungkin dari mulai ini ya Pak ya, mulai dari kanu kali ya Pak ya. Ya betul. Ya, Yang ini kuning, kuningnya khobar yang kuning. Iya, Khobar. Tapi kan khobar ada khobar yang biru, ada khobar yang kuning. iya, Ada iya, mubtada yang biru, ada mubtada yang kuning. iya, iya. Ya Pak, ya, mungkin seperti itu yang saya sampaikan. Pak Widi, gimana Pak Widi? Kira-kira cocok? Eh, punya saya rada Pak Baliut, Pak. Oh, boleh. Ya, bagus. Kalau orang belajar kan begitu. Nggak Iya, apa-apa. Pak. Bedanya di mana? Boleh Jadi disebut. kalau saya itu ada, misalnya tadi ada mausul ya, misalnya mausul silah, saya udah benar itu. Cuman
Terus saya nulisnya di silahnya nomor 3 Pak, mohon maaf. Itu Ya. nomor 3 itu saya tulisnya khobarnya di situ. Ternyata khobarnya panjang nih. Hmm. Ya itu mungkin salah satunya. Terus kemudian yang berikutnya yang di bawah juga ada nomor 6 sama nomor 7 itu kan mausul silah. Jadi jar majrur mausul silah kan Pak, jadi satu ya. Ini agak silap nih, ternyata saya nulis mausul tapi silahnya ketinggalan jadi. Iya, 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 Itu yang di Pak. bawah ya. Nah, ini ya betul Pak. Jadi terus Aladina kemudian yang paling Aman. bawah nomor 8 itu eh, eh, saya udah betul mudorik dan seterusnya fiil file udah betul. Tapi lupa kalau itu ternyata khobar kana juga. Jadi Ya. ya lewat Pak. Jadi begitu Pak. Ininya rada pabaliut. Oke, Tapi baik. in general sih saya bisa bisa apa namanya menentukan kira-kira ini apa gitu Pak. Cuma Baik, waktu baik. gabungkannya itu masih belum pas gitu Pak. Oke, Mungkin itu baik. Pak. Saya tanggapi dulu Pak eh, Widi ya. Pak Widi tadi ketika menggunakan ini mubtada, ini khobar, itu logis dan menurut penangkapan kita normal. Fiil fa'il sebagai khobar di sini kan boleh, udah betul. Tetapi berarti Pak Widi punya lagi mubtada dan khobar gitu kan? Nah, kalau ada dua kalimat mubtada dan khobar, berarti ada berartinya nih. Pak Widi boleh bertanya, ini kalimat sempurna, ini kalimat sempurna. Dua kalimat sempurna berjejer, apa hubungannya? Ah, bingung kan Pak Widi kalau begitu? Nah, jadi ketika Pak Widi buat mubtada dan khobarnya ajromu, boleh, sampai di situ masih oke. Kemudian ke bawah, kanu minal ladina amanu yadhakuna, itu juga satu kalimat sempurna warna biru, itu juga boleh, logis juga, udah betul juga Pak Widi. Cuma ketika merangkum seluruhnya, ada mubtada khobar nomor 2 dan 3. Kemudian ada mubtada dan khobar 4 dan 8. Ada dua pertanyaan yang belum terjawab. Satu, 2 dan 3 satu kalimat. 4 sampai 8 satu kalimat, apa hubungannya? Itu pertama. Yang kedua, ina membutuhkan isim ina mubtada. Oh, kata Pak eh, Widi bilang, oh iya ini kan mubtada di atas. Kalau ini mubtada dan ini khobar berarti selesai urusan ina ladina ajromu, kalimat itu selesai. Terus di bawah ini sendiri kalimat, apa hubungannya dengan atas? Nah itu dia, ketika hubungan itu jadi pertanyaan maka muncul ide. Oh kalau begitu, nah kalau begitu muncul ide. Oh ketika ini ada mausul silah. Nah, si mausul silah itu di sebelah kirinya digabung. Mausul dan silah itu sebuah gabungan yang tidak dipisahkan. Berarti dia punya satu peran bersama. Peran bersamanya siapa? Mubtada. Terhadap siapa? Terhadap si Ina. Kalau gitu masih membutuhkan khobar. Ini kalimat sempurna. Kalimat sempurna boleh nggak jadi khobar? Ini boleh. Nah, gitu kita kira Pak Widi. Jadinya, oh iya. Jadi memang tidak sekaligus Pak Widi. Tidak sekaligus. Pak Fauji pun melakukannya 4 kali ini. Nah, ini baru akhirnya ketemu. Tidak begitu pun Pak Patiwa itu 3 putaran. Saya juga 2 putaran begitu. Jadi Iya Pak. tidak langsung Pak Widi. Tidak langsung. Iya terima kasih Pak. Oke, karena Mau bertanya Pak? Sebentar silakan. nanya, ya. Boleh bertanya Pak? Silakan Pak. Pak. Itu dulu Pak. Jadi di sini Oh, kan Pak ada Iqbal. minal ladina amanu. Minal ladina amanu itu kan secara keseluruhan jadi jar majrur ya Pak ya. Ya. Nah, jadi jar majrur. Kemudian dia muta'aliknya tuh biasanya ke fiil yadhakun ini ya kalau saya lihat Pak. Muta'aliknya ke yadhakun, sehingga yadhakun ini pada awalnya tertawa, sekarang dia menjadi mentertawakan gitu. Mentertawakan siapa? Mentertawakan kepada orang yang beriman. Jadi connect di situ, Pak. Apakah minal ladzina amanu ini bisa kita jadikan sebagai maf'ul bih ghairu sharih gitu, Pak, untuk fi'il yadhakun gitu. Sebentar.
Kalau itu jadi maf'ul bih, pertanyaannya kanu mereka, humnya itu kan mereka ya. Mereka, saya lagi mikirnya mereka mentertawakan dari orang-orang yang beriman. Tapi gini, saya ulangi ya dari yang paling dasar dulu. Ketika Pak Fauji sekarang ketemu Kanu, setelah selesai belajar KBI pekan ke-41, maka kita bersepakat ketemu Kanu itu, dia statusnya sebagai huruf. Clear ya? Ya, hurufnya. Karena dia sebagai huruf, maka harus dicari ada namanya isim kanaknya. Karena ini ada wawu alif, ketemunya hum, maka isim kananya adalah hum. Gitu kan? Ya, betul ya. Berarti dibutuhkan berikutnya adalah khobar kana. Cari khobar kananya. Mau minal ladina amanu, khobar kana secara nahu bisa saja. Kan dari jar majrur boleh dong dari khobar, bisa. Betul. Tetapi sudah kemudian disediakan di bawah yadhakuna fi'il fa'il di sini. Fi'il fa'il yang sangat biasa menjadi khobar. Jadi si khobarnya jatuhnya ke sini karena ini sudah ada mubtada dan sudah ada khobar, maka ketika muncul kalimat yang lain maka dia jadi keterangan. Minalladzina amanu, akhirnya dia statusnya menjadi keterangan, makanya disusun jadinya dia hal. Sekarang kalau misalnya Pak Fauji tiba-tiba berpikir bahwa ini saya pakainya fi'il sehingga ini jadi maf'ul bih, begitu ya. Ya. Berarti yadhakuna ini menjadi tambahan. Inilah yang menjadi halnya. Jadi kebalik gitu. Ini fi'il fa'il, ini maf'ul bih, ini jadi hal. Jadi kalau keterangannya menjadi apa? Mereka orang-orang yang beriman, sudah itu kalimat sempurna? Enggak, ternyata. Keterangannya adalah mentertawakan. Nah, tidak pas. Kalau sekarang kalimat sempurnanya, jadi cara mengujinya gini. Kalau kalimat seperti hal itu dibuang, boleh nggak? Terasa nggak? Nah, ketika ini dibuang, misalnya, saya ulangi, ketika dibuang, pas nggak? Nah, kalau tadi ada bapak-bapak yang buat garis-garis, tapi nggak, ini jadi tulis. Oke, saya ganti. Oke. Saya pakai ini ya. Jadi kalau ini adalah diterjemahkannya mereka adalah gitu. Mereka adalah orang-orang yang beriman gitu. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Titik. Ini adalah kalimat sempurna kalau kata Pak Fauji karena ini fi'il, fa'il dan maf'ul bih gitu. Ya. Kan? Selesai. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Terus mentertawakan sebagai apa? Gitu kan? Nah, tapi kalau seandainya mengikuti rule-nya adalah sebagai fi'liyah, sebagai ismiyah, maka di sini merekanya itu sebagai mubtada mentertawakan. Bolehkah cuma mereka mentertawakan? Boleh. Selesai urusan. Kalaupun ada tambahan, merekanya adalah diberi tambahan keterangan. Jadi merekanya itu siapa? Dari orang-orang yang beriman. Itu bagian daripada si keterangan terhadap mubtada. Dari orang-orang yang beriman mentertawakan. Gitu ya. Nah, gitu. Jadi pernyataan bahwa kita sudah sepakat kalau ketemu kanu, maka kita pakainya adalah ismiyah. Maka akibat ismiyah, jatuhnya berikutnya adalah ini menjadi mubtadanya, dan kemudian kita pakai khobarnya yang ini, sedangkan yang jar majrur ini adalah seperti biasa, jatuhnya tinggal khobar, karena dari mubtada dan khobar. Gitu, itu Pak Fauji. Tapi mungkin maksudnya Pak Fauzi itu
Innalladzina amanu itu adalah sebagai maf'ul bi dari yadhakuna, Pak. Jadi mubtada khobarnya tetap ada, khobarnya berupa jumlah fi'liyah yadhakuna, kemudian si minalladzina amanu sebagai maf'ul bi, sebagai maf'ul ghairu sharih gitu. Jadi yadhakuna kan dia Iya, seperti Pak. Pak, ya ulangi. Gimana ulangi? mungkin maksud saya mungkin maksudnya Pak Fauzi itu apa minalladzina amanu itu adalah maf'ul bi dari yadhakuna, Iya, betul, Pak, betul. itu maksudnya. Jadi mubtada khobarnya tetap, jumlah mubtada apa ismiyahnya tetap, mubtadanya kemudian apa khobarnya yadhakuna. Yadhakun. Nah, kemudian si minalladzina amanu adalah maf'ul bi dari yadhakuna. Maksudnya gitu. Coba kita lihat yadhakuna mentertawakan orang-orang yang beriman gitu ya. Maksudnya gitu. Iya, iya. Boleh saya Pak Silakan Pak. mengajukan? Saya nanya dulu Pak mungkin. Silakan Pak. Pak Karena Pak ini dulu, Pak Imron dulu. mirip sebelum Pak Hatta mungkin karena Pak apa pasti udah yang selesainya. Saya masalahnya dulu. Saya mirip dengan yang dibikin Ustadz, tapi apa namanya kalau yang kuning nggak masalah ya. Kemudian saya dari apa namanya yang kanu minalladzina amanu itu selesai. Jadi kanunya memang saya bikin itu adalah isim kana. Kemudian khobarnya itu minalladzina amanu. Oke, di situ selesai. Kemudian yadhakuna itu kan ada fi'il fa'il. Jadi di situ udah ada dhamir hum. Makanya yang kanu minalladzina amanu itu saya bikin hal. Hal dari yang bawah memang terjadi terbalik, halnya duluan. Jadi halnya amanah kanu minalladzina amanu itu saya bikin sebagai hal dari yadhakuna. Jadi itu. Kemudian itu yang lainnya sudah selesai sih sama yang apa namanya yang kuning sama hijau innalladzina amanu kemudian ajromu sama itu udah mubtada dan khobar udah selesai. Cuma memang yang dari kanu minalladzina amanu itu saya bikin sendiri. Itu adalah mubtada dan khobar. Khobarnya ya, kanunya ada sebagai mubtada jadi isim kana. Kemudian minalladzina amanu itu adalah khobar kana. Kemudian baru yang hakunya itu karena ada fi'il fa'il. Nah, kalimat yang sempurna mubtada dan khobar kanu minalladzina amanu saya bikin sebagai hal dari yadhakuna. Jadi itu mungkin jadi Pak Imron ini fi'il fa'il. Kemudian ini hal yang didahulukan gitu maksudnya gitu ya? Iya, apakah boleh enggak ya? Itu yang pertanyaannya. Oke, baik. Silakan Pak Hatta. Ya, Di ayat ini sebaiknya kita mengerti dulu apa kandungan ayat ini. Untuk mengertinya kita lihat terjemahan yang sebelah kanan. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu selalu mentertawakan orang-orang yang beriman. Nah, innalladzina, ladzina sebagai isim inna, nah, ajrum sebagai silahnya, nah, mana khobarnya? Yaitu jumlah, berupa jumlah kanu minalladzina amanu yadhakun. Nah, ini sebagai anak kalimat kanu minalladzina yadhakun itu sebagai anak kalimat dari innalladzina ajramu. Nah, kita bedah yang anak kalimat. Nah, kanu berupa fi'il nakis, isimnya berupa dhamir hum. Nah, sesungguhnya orang-orang yang berdosa, kanu keadaan mereka, orang berdosa tersebut. Nah, bagaimana beritanya orang berdosa tersebut? Yadhakuna, mereka mentertawakan. Orang yang berdosa tersebut, mereka mentertawakan. Nah, berarti yadhakuna sebagai khobar dari kanu. Yadhakuna sebagai khobar dari kanu. Karena ayat tersebut yang dimaksud makna dari ayat tersebut adalah demikian.
Nah, yadhakuna itu fiil dohika yadhaku. Dohika yadhaku itu sebenarnya fiil lazim asalnya. Dohika yadhaku. Dohika artinya tertawa. Nah, di kamus kita ketemu dohika yadhaku itu fi'lun sulasiyun lazimun. Fi'il sulasi yang lazim. Muta'adin biharpin, bisa muta'ad dengan huruf. Nah, hanya saja untuk dohika yadhaku muta'adnya dengan huruf min. Misalnya di kamus dohika min harkatihi, dia tertawa, mentertawakan harkatihi, gerak-geriknya. Nah, di sini yadhakuna, orang-orang yang berdosa mentertawakan. Nah, mengapa menjadi mentertawakan? Ternyata dimuta'adkan oleh huruf jar. Mentertawakan kepada siapa? Terhadap alladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Jadi apa yang diungkapkan oleh Pak Fauzi bahwa minal ladzina amanu sebagai maf'ul bihi ghair sharih itu memang masuk, itu sesuai dengan apa yang kaidah bahwa dohika yadhaku adalah fi'il lazim, bisa muta'ad dengan bantuan huruf jar, dan dohika yadhaku huruf jarnya yang muta'ad dengan huruf min, seperti pada ayat ini. Oke, jadi Kemudian saya ingin sebentar saya tulis dulu, berarti di sini jadinya maf'ul bih tapi ghairu sharih. Iya. Sebentar, ghairu sharih Yang mukodam. tapi pakai mukodam. Nah, bukan dari ke kanu gitu loh. Iya. Harus ke bawah. Kalau tidak pakai mukodam, dianggapnya adalah bagian daripada kanu. Ghairu sharih tapi mukodam. Iya. Oke. Gitu kan Pak Alfa ya? Ya. Kemudian saya ingin melihat ini visualisasi nih. Visualisasi alladzina sebagai mubtada yang sekarang menjadi isim inna. Nah, sedangkan ajromu sebagai silahnya. Saya sangat setuju cara visualisasi begini, bahwa mubtada tetap ditempatkan kepada alladzina dan ajromu diais ku mubtada itu diais. Nah, dikantetkan karena mubtada itu. Ya, dirangkul ku alladzina. Sedangkan kanu minal ladzina amanu yadhakun itu khobarnya berupa jumlah. Jadi cara visualisasi yang demikian itu memang sangat top, sangat akan jadi ketika dengan ilmu nahwu yang baku, nah kan ajromu itu bukan mubtada, ajromu itu bukan mubtada, hanya saja ajromu itu nyambung kepada mubtada, kepada alladzina. Makanya cara visualisasi yang demikian bahwa mubtadanya ditempatkan di alladzina, kemudian ajromu di aisku mubtada, itu memang sangat bagus, sangat setuju saya cara visualisasi seperti begini. Oke. Gimana? Waktu kemarin ada diskusi waktu masalah silah nggak mau dijadikan mubtada, itu bahwa silah yang dan lain-lain nggak mau dijadikan mubtada. Nah, cara solving problemnya begini. Jadi mubtada tetap disimpan pada mausul tersebut. Nah, yang lainnya diais. Jadi bahwa yang lainnya berhubungan atau ngait kepada mubtada tersebut. Jadi cara visualisasi yang demikian itu yang sangat pas. Oke. Baik, Pak Fauzi, Pak Pratiwa, Pak Imron, Pak Pidi, gimana? Ada tambahan? Iya, cocok sekali. Saya tadi yang bingungnya karena kanunya itu kan anu sendiri, dan ternyata itu yadhakuna jadi khobarnya dari kanu ya, bukan khobarnya yang dari atas itu. Oke, baik. Jadi Pak Fauzi suaranya nggak ada. Tadi ada keributan. Jadi gini Pak, untuk memfokuskan bahwa alladzi pada ayat 2 itu, pada yang nomor 2 itu adalah mubtadanya, maka ajramu ini kita tulis silah gitu Pak, jangan MS. Kalau MS itu kan berarti alladzina amanu itu betul-betul MS ya, mausul silah, tapi isim-isimnya itu nggak muncul. Padahal sebenarnya udah ditulis di sini muncul. Cuma kita hanya mengatakan bahwa terkait dengan mubtada, itu kan bisa dikatakan bahwa
sebagai vertikal dia mubtada dia Pak. Tapi sebagai sorofnya dia adalah isim inna dan silah gitu. Itu Coba lihat Pak Fauji. Ya. Enggak ada, Pak. Ini ada tulisan sih. Ada, memang ada Pak, memang ada. Tapi kalau saya tulis di MS ini sebagai silah dan isim inna gitu Pak. Ulangi. Jadi saya menekankan bahwa ajramu ini adalah silah dan Iya, betul. halali itu adalah isim innanya gitu. Iya betul. Ini kan ada silah. Ini silah nih. Di nomor 3 itu ada silahnya. Ya. Dan di nomor 2 itu ada mausul. Ya. Mausul dengan silah itu adalah MS. Dan itu harus ada kotak itu untuk menunjukkan bahwa itu satu kesatuan. Buktinya nih satu kesatuan. Nanti di kanan satu kesatuan. Kuning dengan kuning bersatu di sini. Satu kesatuan. Ya. Itulah yang disebut sebagai Tapi kalau begini, seolah-olah setiap silah itu pasti mengikuti kepada status mausul gitu ya Pak ya? Mausul dan silah itu satu kesatuan memang. Setelah mausul mesti ada silahnya. Oh gitu. Ya. Pak Fauji, Ya. sila itu la mahalalaha minal i'rob, tidak mempunyai kedudukan dalam i'rob. Kemana ikutnya? Kepada mausul tersebut, Pak Fauji. Oh gitu Sila ya. itu jadi i'robnya ikut kepada mausul tersebut. Ya. Jadi solusi aja sebenarnya yang saya usulkan bahwa ajramu itu kan silah. Ajramu itu silah la mahlilah tapi dia terkait sama mubtada ya. Keterkaitan dia sama mubtada itu di kanan gitu, di nahwunya. Ini di kanan itu terkait, ini kuning di kanan itu terkait. Ini tidak ada garisnya. Ini metodenya Ibu Lisma. Kalau ada metodenya Ibu Sumiati nanti mubtadanya dibuat tegak sama saja. Ini adalah Al-Dina Ajromu itu satu kesatuan sebagai mausul silah. Makanya di sini harus ada tulisan MS, mausul silah. Harus ada. Ya. Yang satu mausul, satu silah. Gitu. Oke, Ibu Emma sudah hadir, maka untuk ayat 30 dan seterusnya, moderator saya sampaikan kepada Ibu Emma. Mangga silakan, saya keluar ya Bu Emma ya. Ibu silakan masuk. Silakan Bu Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah mulai tadi ayat 29-nya udah ya? Udah ada 9-nya. Oh, 29-nya udah. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memulai lagi. Jadi innal hamdalillah wa nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, santri pejuang-pejuang nih ya istiqomah untuk mengkaji terus Kamis ini. Baik, tadi sudah dimulai, mohon maaf terlambat. Nah, ada mahasiswa yang konsul baru selesai jadi Afan. Saya sudah mengerjakan tapinya masih acak adul lah. Masih banyak belajar. Ya Ustaz ya Prof apa? Ya, ada apa-apa, tenang ada pamitra, nanti sama pamitra dibetulin. Nggak diacak-acak aja nih, aduh, gitu. Kayak sekadar. Namanya juga belajar, Bu. Aduh, izin. Kalau udah bisa jadi Pak Muslim, Bu. Dan punya murid, Bu. Ya, karena sharingnya aku nggak bisa sharing. Share itu tulisan ada share, dibuka dulu filenya. Excelnya sesudah dibuka. Ini enggak sharing is not turn on, jadi send request. Oh, sebentar. Oh, oke. Karena Ibu baru masuk, belum dikasih sebagai sebentar. Sebentar, Bu. Karena Ibu belum jadi co-host. Sebentar. Saya kasih dulu Ibu sebagai co-host. Oke, silakan. Bismillah. Ya, udah. Udah bisa, Bu? Sekedar. Ya. Baca ayat 30 ya. Ya, 30, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bacakan dulu ayat yang ke-30-nya.
yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza marru bihim yataghamazun. Sedangkan untuk uraian nahwu sharafnya, jadi secara eh, katanya kan dari wa, huruf wa itu dan ini apa lanjutan ya. Jadi maktuf huruf atofnya itu dia lanjutan dari khobar kana di ayat sebelumnya. Kemudian iza itu apabila, artinya ini asyartu yang menjadi maf'ul. Kemudian maru ini artinya mereka atau orang-orang yang beriman itu lewat ya. Dhamir yang mustatir hum ini fi'il madi, fi'il fa'il, dhamirnya hum ya. Kemudian ini akan nanti menjadi fi'il syarat, mudah-mudahan nggak salah nih fi'il syaratnya. Kemudian bi itu di hadapan jar, huruf jar, kemudian hum mereka majrurnya ini jar majrur jadi marubihim bihim menjadi jar majrur. Kemudian untuk kalimatnya ini juga hal ya bihimnya. Kemudian yatagomazun ini artinya mereka orang-orang kafir saling mengedipkan mata. Ini juga fi'il mudhari ya, fi'il mudhari dhamirnya hum, ini wazannya wazan 10. Nah di sini untuk nahwnya ya tadi jadi khobar karena ada kanu di situ, ada kanu tadi enggak deh, biasa yang tadi ya. Jadi ini wa iza marhubin atau mazun itu nahwunya tadi sudah disampaikan. Jadi ada hal, ada fi'il fa'il, dan keseluruhan dari ayat ini adalah merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya menjadi khobar kana dari ayat 29. Silakan ada kanu ya. Ini yang nomor 4. Ya nomor 4 ini isim kananya. Sehingga kemudian lanjut nih. Ya ada khobar kananya, kemudian lanjut juga ke ayat berikutnya. Mungkin itu yang 30, mangga didiskusikan. Enggak, silakan. Untuk wajan dulu ya Bu, sebelum yang detail. Untuk nomor 6, wajannya mungkin kan kalau 10 itu ista ya. Nah, ini Kemudian 12. yasta. Nah, jadi itu bukan 10, kayaknya itu 12. Ya 12 itu, Pak. Iya, Silakan yang lainnya, mangga. Kalau itu jadi khobar kana ya Bu ya, khobar kana, karena ini kan yang kuning sudah clear khobar kana, mungkin ini bukan istiqnaf lagi. Ini adalah menjadi ya atop tetapi kalimat ya, itu kan ida marortu itu adalah maktub ke atas ya, oh iya betul. ya Nyambung ke atas. ke kalimat sebelumnya, ke kalimat ke kanu minal ladzina amanu. Nah, kemudian sekarang dan dia bilang apabila mereka lewat, sama gitu ya. Jadi maktubnya adalah berupa kalimat ke 8 sana ya. Ke 8. Oke. Jadi tidak istiqnaf waw. Oke, baru yang lainnya silakan kalau ada yang mau. Wajanti nomor mau susu wajan berapa tadi Bu ya? Ini mau maru, ini wajan berapa Bu? Belum ada ya? Maru yang ini nih, nomor 3. Itu wajan 3 Bu. Ya, wajan 3. Wajan 3 ya, Pak. Oke. Jadi saya tambahkan sedikit Pak. Ya, silakan.
Jadi wa idza maru bihim yataghamazun ya. Saya idza itu adalah huruf syarat, Ya, kemudian dia juga menjadi jorof zaman sehingga maru ini menjadi majruf. ya. Sehingga idza maru itu jadi jorof madruf gitu. Kemudian karena dia jorof madruf, dia berpeluang menjadi maf'ul fih gitu ya. Maf'ul fih. Dan maru itu adalah fi'il fa'il. Kemudian bihim ini jar dan majrur dan mudhof ilaih, jar dan majrur ya. Tapi muta'aliknya tuh ke maru gitu, Pak. Jar majrur muta'aliknya ke maru. Karena maru ini adalah isim yang tidak perlu tidak perlu objek, maka dia menjadi hal gitu, lazim ya, menjadi hal ya bihimnya. Dan yataghamazun ini fi'il mudhari wazan 12 dengan dhamir mustatirhum, dia jadi fi'il fa'il, merupakan jadi idza maru bihim ini sebagai syarat, Pak. Idza maru bihim itu jadi syarat karena adanya iza, dan yataghamazun menjadi jawab gitu. Tidak ada, Pak. Hah? Memang udah dibuat seperti itu sama Bu Emma. Ada ya? Udah, itu udah ada syarat jawab. Oh ya. Jadi, yang saya kerjakan begitu juga gitu. Iya. Ya, mungkin ya TMA jawab dan syaratnya boleh di kanan aja nanti. Ya, udah. Nah, cuma tadi diskusi mengenai bihim, maru itu memang dia adalah lazim. Tapi ingat ketika bihim bisa berubah, kalau itu menjadi maf'ul bih ghairu sharih, bisa dia jadi mutaadi. Melewati. Jadi melewati jadinya, bukan lewat aja tapi melewati mereka gitu ya. Apabila melewati mereka, mereka saling mengedipkan mata. Jadi kalau Pak Uji tadi sebagai hal, mestinya ini pun bisa sebetulnya jadi maf'ul bih ghairu sharih terhadap maru, betul terhadap marunya. Nah, jadi yang biru TMA ada kemungkinan ini adalah maf'ul bih ghairu sharih yang bihim itu. Sorry ya. Yang hal itu, Yang hal ya. Nah itu. Jadi maf'ul bih ghairu sharih. Yang lainnya saya kira sudah oke. Ya, tidak rapiin. Ya, itu dirapihin, tapi itu syarat dan jawabnya disamakan nanti di kanan. Sebentar TMA saya sharing, nanti TMA balik lagi ya, jangan keluar dulu. Suka ada yang keluar kalau kemarin. Share. Ada nggak? Ada. Nah, ini tadi, ini syaratnya udah betul tema di kiri dipindahkan ke kanan di sini. Yang jadi syarat itu fi'il fa'il maf'ul bih, di mana maru bihim itu fi'il fa'il maf'ul bih ghairu sharih begitu. Kemudian di sini jawab udah betul juga. Dan ini adalah bagian dari khobar di atas. Karena bagian dari khobar di atas, maka si wawu ini adalah dia memaktubkan ke atas sana. Jadi ke kalimat yang atas sana gitu ya, ke Jadi atop jumlah ya, Pak. Atop jumlah dia gitu ya. Ini kan ceritanya tentang di sini kan tentang ini mulai dari kanu 4 sampai 8 gitu. Maaf, ini bukan 8 aja tapi harusnya 4 sampai 8 gitu ya. Gitu, 4 sampai 8 ke masuk 48 sehingga si idamaru bihim yatagomarun ini gitu ya. Bagian daripada khobar yang kuning, sama-sama seperti tadi Pak Pauji bilang dorob madrub. Madrub itu adalah kelanjutannya. Ini adalah sebetulnya untuk mewakili setelah ida ada syarat dan jawab. Maka di sini pun ada dorob, kemudian madrub. Madrubnya itu adalah si syarat jawabnya itu. Dia itu adalah memiliki di irobi sebagai madrub. Madrub itu artinya majrur dia, gitu ya. Gitu. Yang ininya udah sama semua. Oke, silakan dilanjut ke 31. Saya keluar dulu, TMA silakan masuk lagi. Yang lain ada komentar, Pak Mitra? Bu Yeti? Nanya aja Pak Muslim, kalau kita bedain khobar sebagai
kalimat dengan khobar sebagai kata itu gimana ya? Ini kan panjang sekali khobarnya. Mesti. Oh iya, Biasanya kan kan, mutada kodar kan cuma satu aja gitu. ya kan gini, masalahnya karena ada wawu, Pak Mitra. Nomor Oh, 9 ada wawu. Wawu itu menghubungkan dengan si kalimatnya ini sama. Kalau dari iya. kalimat aja kelihatan di sini bahwa ini masih berhubungan. Iya, Eh kalau betul. ya Kalau karena kalimatnya memang jadi satu memang. Bukan ya, arti memang artinya ini. ya karena berhubungan juga ada wawu, maka kita berpikir ini satu level. Karena ini satu level dengan si biru, maka ini kan bagian daripada khobarnya Ina yang di atas. Jadi cerita Ina sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu belum selesai dijelaskan oleh mereka yang mentertawakan. Kemudian nanti mereka apabila mereka lewat, mereka saling mengedipkan mata. Belum selesai juga nanti apabila mereka kembali keluar pada mereka kembali riang gembira. Itu semua adalah khobarnya dari si Ina. Itu kelihatan dari maknanya aja kelihatan. Ditambah lagi ada wawu gitu kira-kira. Itu Pak. Iya, iya. Silakan Bu Iya, Emma gampang sih. diteruskan ke 31-nya. Satu. Tiga satu. Itu saya agak perbesar ya, soalnya matanya sudah harus lihat huruf besar-besar. Silakan. Ya, ya. Hmm. Jadi 31, auzubillahiminasyaitonirrajim. Ya, bentuknya ini kayaknya sama dengan 30 ya. Iya, Bentuknya mirip. sama. Silakan. Qalabu ila ahlimu qalabu fakin. Jadi, ya, wa. Jadi tadi ya sama juga. Al-aku, huruf al-aku. Sebentar artinya dulu ya. Artinya secara keseluruhan. Itu dan apabila orang-orang ini perlu dibedakan karena banyak yang mereka ada orang kafir, ada orang yang berdosa, ada orang mukmin. Nah, jadi memang harus jelas ini humnya itu hum yang mana. Jadi ini lihat dan apabila orang-orang yang berdosa itu kembali kepada kaum mereka, mereka eh, kembali dengan gembira. Betul ya, dengan gembira. Ya. Jadi wa-nya masih ini melanjutkan ini lanjut dari yang ayat yang tadi. Wa-nya berarti ini nggak pakai istisnaf ya. Ya, dibuang dulu. Kemudian iza sama seperti tadi itu tadi juga ada apa? Maf'ul bih ya, maf'ul bihi. Dzaraf zaman ya. Dzaraf zaman. Tapi juga sebagai huruf syarat. Kalau kapal sebagai huruf syarat, maka tidak jadi maf'ul bih. Tadi Pak Uji bilang maf'ul bih kalau dzaraf madruf bukan sebagai isim syarat. Tapi ketika isim syarat nggak perlu pakai maf'ul bih. Karena dia izahnya sebagai isim syarat. Ini dzaraf madruf. Ya, tidak pakai apa-apa. Ya, tidak Berikutnya adalah kalimat syarat. Ya, kalimat syaratnya adalah di sini yang qalibu itu orang-orang itu berdosa kembali. Kemudian ini bentuk fi'il nanti fi'il madi itu kami mustatir. Kemudian ini menjadi fi'il syaratnya. Kemudian ini ila ahli jar majrur. Kemudian hum ahli ila ahli ila ahli itu ada jar majrur, ahli menjadi mudhaf untuk ilaih. Nah, ini adalah kalau dari sisi nahwunya adalah hal, tapi tadi jadi apa? Jadi maf'ul tergantung dari kalimatnya. Kalau tadi kan melewati mereka, dari lewat ini kembali kepada mereka atau kepada kaumnya tadi, apakah jadi maf'ul bih ghairu sharih atau masih tetap hal? Kita diskusikan sama teman-teman. Silakan. Sementara ini hal dulu ya, hal. Untuk sementara hal dulu.
Kolibu ini juga fiil madid domir mustatirnya hum ini menjadi fiil jawabnya, fiil fa'il untuk naunya, kemudian fatihin ini hal karena dengan gembira. Cuma saya belum tahu ini apa ini sorofnya apa ya, kalau fatihin maksudnya apa nih? Apakah Kenapa? Ini bergembira. Fatihina, mereka yang gembira ya. dengan gembira itu apa jadi? Oh, isim muzakkar salim, nasab. Oh, jadi isimnya aja ya. Isim. Ya, Isim jamak, muzakkar salim. Berarti dia jadi maf'ul bih gitu, Pak. Jamak ya, pakai jamak aja jamak. Isim jamak muzakkar salim, nasab. Isim jamak Muzakkar salim. salim. Ya. Ini. Untuk ayat 31 ini sudah selesai. Silahkan diskusinya. Mangga silakan untuk diskusinya. Hanya meragukan cuma yang di tengah itu, yang ila ahlihim. Nah, bertiga itu ila ahlihim. Jar majrur mudhof ilaih itu apakah hal atau maf'ul bih ghairu sharif? Itu pertanyaannya saya emang. Silakan ada yang mau dimasukkan. In kolabu itu wajan 9 ya Pak ya? Yang mana? In kolabu. Itu apa? Ya, wajan In 9, kolabu. wajan 9. Ya, ini wazan-wazannya belum sempat. Ya. Wajan 9 itu dia lazim ya. Kalau secara wajan. Jadi hal itu di bawah fiilnya. Lazim mutlak ya. Jadi ya cocok juga jadi maf'ul ghairu sharih kan, ditambahin bijarin kan. Ya, karena kalau tidak ada apa bijarin litajiahnya kan dia ngegantung kembali gitu, mungkin masih ada pertanyaan kembali kemana walaupun dia lazim ya. Kalau secara wajan dia lazim dia. Ya, silakan Pak Hatta. Untuk memuta'adikan misalnya begini. Intolako artinya berangkat. Nah, bagaimana cara memuta'adikan intolako wajan 9 dengan huruf jar? Jadi intolako bihi. Nah, ketika kita mengatakan intolako berangkat, nah, ketika mengatakan intolako bi Zaidin artinya memberangkatkan. Nah, jadi memberangkatkan kepada Zaid. Intolako bi Zaidin. Nah, sekarang inkolaba. Inkolaba ya yang sekarang ya. Ya. Inkolaba itu artinya kembali. Nah, untuk memuta'adkan inkolaba itu mengembalikan. Jadi inkolaba bihi artinya mengembalikan. Ini maknanya mengembalikan bukan? Kalau yang gembira bukan ya, berarti ya? Mengembalikan yang gembira enggak mungkin ya. Ketika ini tidak mengartikan menjadi mengembalikan, maka inkolabu tetap lazim. Ya, tetap lazim ini. Ila halim itu sebagai keterangan. Sebagai keterangan. Keterangan aja. Gitu ya. Jadi ada triknya Pak Pratiwa. Saya punya trik di KBI itu bahwa menjadi yang memuta'adikan itu ada majid nomor 7, ada majid nomor 10, ada majid nomor 11, ada majid nomor 13. Itu semua ternyata kalau ada tambahan 1 atau 3 huruf. Nomor 10 itu 3 huruf, ista, kalau yang lainnya 1. Ketika ada tambahan 2 huruf, itu justru melazimkan. Maka ketika muncul jenis inqalabu, itu adalah wajan keberapa? 9. Ke-9, itu adalah tambahannya 2 huruf. Maka justru melazimkan kembali, bukan muta'adi. Nah, karena dia ngelazim, maka ila ahlihim itu dia hanya sebagai tambahan, bukan sebagai. Nah, jadi dia jadi hal di situ, gitu. Itu triknya aja di kelas KBI itu kemarin, kalau nggak 7 atau pakai menggunakan jar majrur itu kalau dari mujarrad. Jadi dari wajan 1, 2, 3, 4, 5, 6, kalau mau dimuta'adikan selain 7 dijadikan
10 dijadikan 11 dijadikan 13 juga dikasih jar majrur. Itu bila dari mujarod. Tapi kalau sudah sengaja dibuat jadi 8, jadi 9, jadi 12, jadi 14, itu justru dengan sengaja dia mempakemkan diri adalah sebagai lazim, sebagai lazim. Jadi ketika muncul ini ya kita langsung otomatis dia lazim. Bentar bertanya, Pak Rudi. Ya Pak Imron. Itu yang 8 itu kalau nggak salah dulu pernah ada catatannya dia bisa melazimkan, bisa memutaadikan. Kalau yang lain udah cari memang melazimkan sama kecuali yang 8. Wazan 8 maksudnya? Iya, wazan 8. Oke. 9, Pak. 8. Ternyata yang 8. Caranya ya yang ini 8. 9. Ya kalau yang 9 ya memang lazim. Tapi yang 8 tadi kan dimasukkan untuk jadi karena dua tambahannya sehingga menjadi memutaadikan. Padahal bisa melazimkan juga sebetulnya ya. Ya, 8 itu melazimkan, yang mutaadikan 7. Oh iya, kalau 7 karena 1 ya. Ya. Iya. Yang 8 itu yang kadang-kadang suka membingungkan. Ya. Oh, oke. Wajan 8 itu mustarikun bainal muta'ad wal lazim. Jadi mustarikun bainal muta'ad wal lazim. Jadi wajan 8 terkadang fi'ilna itu muta'ad, terkadang juga lazim. Jadi ada yang muta'ad, ada yang lazim itu untuk wajan 8. Ya. Makanya tidak dimasukkan pada kaidah atau aturan pasti memutaadikan. Kalau 7, 10, 11, dan 13 itu pasti memutaadikan. Gitu. Oke, good. Baik, selanjutnya tema ini belum ditetapkan Pak. Yang ila ahlihim itu termasuk hal aja apa khairu sorry? Hal. Ini nih ya. Ada di layar? Oh ada Pak. Pak bilangnya keterangan, kalau Pak Fauji bilangnya hal. Beda kali. Beda ya. Karena tadi 9 tadi Pak Fauji. Ya, angka ibu itu ya. Ada lazim, jadi lazim jadi masih jadi hal. Jadi lazim aja, lazim atau mutaadi gitu ya. Karena 9 itu ini karena lazim. Ya kalau dia fi'il lazim, setelahnya itu pasti dia hal gitu atau. Ya betul. Tapi kalau dia mutaadi, dia mencari maf'ul bihnya gitu. Iya betul. Kalau nggak ada maf'ul bihnya, kepaksa yang jar majrur. Iya betul. Udah clear yang ini ya. Tadi syarat jawabnya juga udah betul, halnya sudah betul, ininya sudah betul. Dan dia jadi khobar juga kan? Memindahkan posisinya. Iya, ini masih tetap sistemnya masih nyambung dari atas. Iya, maktub. Panjang Pak. Masih nyambung. Nanti di 32 juga bentuknya sama, ada syarat jawab, cuma di sini ada maqulul qaul. Mangga silakan PMA yang 32-nya. Ya, 32. Oh, ini lupa malah yang ini juga masih nyambung ya. Enggak apa-apa. 2 hari kerjanya dulu baru tunduk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Jadi artinya adalah dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka itu benar-benar orang yang sesat. Wa tadi sama ya, jadi ini juga masih lanjutan dari ayat sebelumnya dan ini istilah juga. Saya lupa, jadi ini merupakan khabar kalimat semuanya ini. Kemudian iza sama juga tadi huruf syarat. Ya, syarat, fi'il syarat, kemudian dzaraf, rupanya ya, rupanya ya. Kemudian ro'au itu fi'il madi, kemudiannya dhamir mustatir hum. Benar nggak wazannya? Aku salah. Yang ro'a. Ya, benar nggak? Wajan ro'a. Ya roh, ya betul. Betul ya. Ini fi'il fa'il. Coba. Kemudian
Ro'a. Rauhum, humnya ini dhamir munfasil, kemudian ini menjadi maf'ul bih. Lalu inna nasab rafa'u huruf ini menjadi at-taukid, huruf at-taukid, kemudian haulai ini menjadi isim isyarah dan menjadi isim ina. Ya. Lalu ini adalah menjadi namanya itu adalah menjadi mubtada berupa isim ina. Lalu la ya. Taukid. Ya, ladolun, la-nya itu adalah taukid. Kemudian rolun ini jamak ya, jamak Ya, betul. jamak taksir betul. Udah jamak muzakkar. Jamak muzakkar salim, sorry, apa Ya, betul. isim isyarah kan tadi ada isyarahnya haulai ya, haulai. Ini menjadi khobar inna-nya. Oke. Enggak, silakan. Ada maukulun kaul, jangan lupa ya, dari kolu. Oh, di mana? Ya, dari Ya, memang ada garis tegak yang bawah dikit. Nah, ya, Jawabnya ya, lupa. ya susah sih. Kuning, ya oke deh. Oke. Itu dulu aja. Yang lainnya silakan kalau ada yang mau komentar. Humnya itu bukan domir mutasil, Bu. Bukan munfasil. Hum. Tadi jadi Iya. Mutasil, pakai T, Bu. Ya, apa nih? Rauhum mutasil ya. Ya. Iya. Ya. Kalau mutasil dia jadi mubtada. Naik sedikit, Bu. Itu ada jawab yang biru. Syaratnya di mana? Ini terlalu kecil, Pak. Tidak mengcover semua ya. Diperbesar bisa kayaknya, Bu, diklik kanan atas. Nggak bisa ya. Oh, bukan diperbesar itunya. Justru harus diperkecil. Apa tulisannya? Layarnya di kotak kanan atas, paling atas, kanan. Atas, jangan dekat kali itu, Bu. Sebelum kali itu bisa diperbesar. Ketik aja. Sudah kok ini. Udah ya. Ruangnya sempit Sudah ya. full ini. Oke. Pak Puji mau lihat yang mana? Saya mau lihat jawab syaratnya, Pak. Syaratnya di mana? Syaratnya belum kelihatan, Bu Emma. Iya. Syaratnya mana? Tadi di kemananya? Di atas. Kan mestinya. Di atas. Tidak. Ini. Nah, makanya tadi Pak mintanya syaratnya di kanan. Ketika biru jawab itu warna biru, maka di sini juga harus warna biru. Syarat. Oke. Tapi sampai ke bawah, sampai ke domir mutasil yang jadi maf'ul bihnya. Ya, dibaikin. Oke, ya, kalau sebelum diperbaiki, sebelum ke 32, sebelum ke 33, kita lihat dulu. Mungkin ada yang bisa merevisi ini 32-nya ya. Kelihatan nggak? Ya. Kelihatan, Pak, kelihatan. Kelihatan. Nah, tadi pertanyaannya Pak Fauji, syaratnya yang mana? Hum. Nah, jadi maf'ul fi'il fa'il maf'ul bi ini syarat. Jadi dia syarat terhadap si ida. Jawabnya mana? Fi'il fa'il maf'ulun kaul. Maka yaitu qalu. Nah, itu jawabnya. Qalu jawabnya itu mulai dari fi'il fa'il maf'ulul kaul. Maf'ulul kaulnya mana? Kalimat kolunya mana? Kalimat kolunya itu inna haulai la doluna. Itu sebagai mubtada khobar dari yang dimulai dengan huruf inna, huruf taukid dan diselipkan la sumbuh muzalakoh di tengah. Gitu ya. Jadi mubtada khobar. Di mana di sebelah kanan inanya tidak perlu ada informasi karena dia tidak berirob, di la-nya juga tidak berirob. Tetapi ini adalah maf'ulul kaul dari fi'il fa'ilnya qalu. Nah, fi'il fa'ilnya qalu ini ternyata jawab dari siapa? Dari syarat di atasnya fi'il fa'il maf'ul bi. Syarat jawabnya ini tandanya apa? Tandanya ada ida. Jadi kalau gitu sejak ida sampai ke bawah satu kesatuan yang disebut majrubnya di sini adalah juga sebagai dzaruf majrubnya itu adalah khobar dari semua. Maka
khobarnya konek ke atas dikasihlah diselapkan wawu di sini sebagai maktub ke atas tadi masih ke 4 bukan 8 tapi ke 4 sampai 8 itu masih maktubnya begitu. Masih maktubnya ke sana. Jadi cara membaca gambarnya itu kayak begitu. Gitu. Pertanyaan dulu Ustaz. Silakan. Itu terus posisi qalu inna haula'i la dolun itu kan kalimat sendiri ya. Ya itu jawab. Ya. Kalimat sendiri. Oh, dari jawab itu ya. Jawab warna biru. Jadi nggak perlu dibedain warna dengan yang hijau dari yang ro'auhum yang ininya. Ya karena pemisahnya di sini syarat garis jawab. Nah berarti ini beda. Dua kalimat berbeda. Tapi dia berdua ini malah dengan idanya jadi khobar. Ya, khobar dari atas. Nah, khobar bawah dengan atas dihubungkan oleh si wawu begitu. Makanya diselipkan maktub ke 48 ke atas. Masih ke atas. Terima kasih. Gambarannya gitu. Oke, dilanjut Bu Emma ke 33 masih nyambung juga si khobar itu. Malah si jawabnya ini, si jawab yang syaratnya ini masih nyambung sampai ke sini. Oke, silakan 33. Ya, ini udah nggak keburu Jadi lagi. saya belajar sama Pak Musrif ini bahwa untuk yang pokok warnanya kuning. Kemudian setelah itu warnanya biru dan setelah itu warnanya hijau. Dan kalau masih ada lagi merah gitu ya Pak ya. Untuk ya, Bu. Soalnya enak Pak kalau ngikutin itu enak Pak. Nggak pilih-pilih warna lagi gitu. Nanti nggak warna-warni seragam Mas. Iya, artinya tergantung ininya kan, tergantung posisi statusnya gitu. Siap, tema mangga dilanjut. Yang 3336 ini nggak keburu lagi nulis-nulis. Ini tanggal berapa? Ibu kita ini kesibukan, mahasiswanya banyak ini. Mau pakai punya Pak Muslim juga boleh nih, ini saya ini aduh ampun. Oke, baik. Bapak-bapak, saya mewakili Ibu Emma, nanti Ibu Emma yang baca ya, sebentar. Harus Ibu Emma tetap. Oke, mangga silahkan Bu Emma. Masih ada? 33? Ada, Pak. Berat 33 kan? Ya. Nah, mangga. Nah, gitu. 33T. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ursilu 'alaihim hafizin. Di awalnya huruf ataf. Ini juga semua tadi masih menyambung ke kalimat-kalimat yang sebelumnya menjadi khobar kana. Kemudian ma itu tidak, ini anafi. Kemudian ursilu artinya diutus, ini fi'il madi, domirnya domir mustatirhum, wazan 7, ini fi'il madi majhul. Naibul fa'ilnya adalah hum, naibul fa'ilnya hum. Kemudian alaihim itu jar majrur, alanya huruf jar, majrurnya adalah him. Kemudian hafizina ini isim fa'il, ini jama' muadzakkar salim. I'rabnya nasab. Kemudian ini jar majrur dan juga jar majrur dan seterusnya, ini hal. Kemudian nahwunya ya. Saya kira ini sudah jelaslah fi'il, naibu fa'il. Kemudian ya sebetulnya ini yang jadi question itu alaihim mestinya bisa juga maf'ul goiru. Sorry, tapi karena dia majhul, saya berpikirnya maf'ulnya sudah dihilangkan menjadi naibul fa'il sehingga dia hal. Tergantung. Nanti saya minta penjelasan dari Pak Hatta apakah ini maf'ul goiru sorry atau hal. Karena ini majhul di atasnya. Ursilu itu walaupun asalnya wajan 7 karena ada ursilu sehingga si maf'ul binya sudah jadi naibul fa'il begitu. Nah, terserah. Mau jadi maf'ul fa'il Pak Pratiwa atau dijadikan keterangan hal begitu untuk yang bagian itu. Silakan. Ada tambahan Pak Hatta atau Pak Widi? Ini juga ini ya lanjutan jawab yang dari tadi ya, dari atas itu juga masih. Ya, itu masih jawab
yang itu. Ini hal dari si kolu. Kan ini masih nyambung ke kolu. Kolu mau kulul kaul. Ini hal, makanya waknya wau haliyah kalau saya sih. Kan, makanya munculnya diterjemahkannya hal pun. itu kenapa, Pak? Kenapa? Munculnya haliyah ini dari mana nih? Dari kalimat. Kalau haliyah itu setelah kalimat selesai semua, baru kita lihat. Oh, ternyata ini bukan dan, malah ini padahal. Karena jadi kalimat negatif. Padahal tidak diutus kepadanya penjaga-penjaga gitu ya, sebagai penjaga. Jadi karena ini adalah negatif dari kalimat sebelumnya, maka wawunya itu bukan dan, tapi padahal. Kalau padahal harus menjadi haliyah. Jadi halnya ke yang atas tadi. Terhadap kolu itu. Kolu sesungguhnya mereka itu orang yang sesat, padahal tidak diutus bagi dia penjagit. Kita tunggu Pak Hatta sebentar. Silakan Pak Hatta. Jadi bisa dianggap baru aja semuanya Pak ya? Kalimat baru, iya kalimat baru, tetapi ada bagian dari makulul kaul, kan dari kola, itu padahalnya terhadap sesungguhnya mereka itu orang yang sesat. Gitu. Nah ini khobar ini kan masih ada nih, khobar di 33 ini masih ada khobar kan? Masih khobar, masih jawab. Masih nyambung. Nah dari sini, dari syarat jawab ini, tapi dia si fi'il fa'il makulul kaulnya ini ditambahi hal. Halnya berupa kalimat. Pakailah. Berarti dia juga atof juga ya Pak ya? Wawunya ini adalah makanya apakah ini cuma atof? Kalau atof berarti itu kan sama-sama dengan yang di atas nanti hal. Iya betul ya. Halnya. Tapi kalau haliyah ini semua sebagai hal kalimat sempurna. Iya. Kita cek ke Pak Hatta. Coba silakan Pak Hatta. Oke. Terlebih dahulu saya ingin mengomentari masalah jar majrur alaihim. Apakah itu maf'ul bihi ghair sharih atau bukan? Nah, ursilu mabni majhul berarti maf'ul bih-nya dijadikan naibul fa'il. Nah, pertanyaan sekarang, apakah arsalu mempunyai maf'ul bih 2? Nah, kalau mempunyai maf'ul bih 2 berarti maf'ul bih yang ke-1 dijadikan naibul fa'il. Maf'ul bih yang kedua tetap menjadi maf'ul bih. Nah, itu bisa terjadi jika arsala artinya adalah memberi. Misalnya begini, arsala jaidan ma'idatan. Memberikan artinya mengirim. Nah, arsala artinya mengirim. Mengirim arsala jaidan kepada jaid ma'idatan hidangan. Nah, berarti itu mempunyai 2 maf'ul bih jika arsala artinya mengirim. Sedangkan ini di sini lebih cenderung kepada mempunyai maf'ul bih hanya 1. Nah, berarti kalau maf'ul bih hanya 1, maf'ul bihnya sudah menjadi naibul fa'il. Nah, sedangkan alaihim sebagai keterangan saja. Okay. Kemudian masalah wawu haliyah. Kita cek di ayat Al-Qur'an wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Coba lihat apakah itu tandanya lam alif ataukah qaf lam? Tanyanya lam alif. Nah, berarti ini baru koma. Ini baru koma. Jadi wa ma ursilu alaihim hafizin itu masih nyambung, belum. Jadi di labol itu belum titik. Nah, jadi dan apabila mereka melihat, nah, mereka orang-orang mukmin, mereka melihat orang-orang yang berdosa tersebut, orang musyrik, terbalik. Wa idza ra'ahum qalu inna haula'i ladallun, dan ketika mereka, nah, orang kafir tersebut melihat orang-orang mukmin, nah orang kafir mengatakan haula'i ladallun, mereka adalah orang-orang yang sesat. Padahal mereka tidaklah diutus untuk menjaga kepada mereka, menjaga kepada orang-orang mukmin tersebut. Nah, jadi wawu di sini sebagai wawu haliyah. Nah, mana sahibul halnya? Sahibul halnya dari kolu. Boleh dari kolu, dari domirnya mereka, ya. Dari mereka itu. Jadi dari domir kolu boleh, dari sana boleh. Sahibul halnya menerangkan mereka orang-orang kafir gitu, bahwa mereka orang-orang kafir itu, padahal mereka orang-orang kafir itu, orang-orang yang berdosa, tidaklah diutus sebagai penjaga bagi orang-orang mukmin. Demikian Pak. Oke, baik. Jadi kalau Pak Hatta, halnya itu ditulisnya, kalau saya tulisnya adalah ke kalimat ke atas, tetapi kalau Pak Hatta nanti di sini ditulisnya adalah ke hal ke
domir domir mustatir Hum. Dari kolu ya. ya di Boleh ya. Dari kolu. Boleh dari ro'a, boleh dari kolu. Ya, pokoknya yang dimaksud adalah orang-orang kafir tersebut, orang-orang ajramu, domir. orang-orang yang berdosa. Yang dimaksudnya itu. Oke, hum pakai mim ya. Hum. Kemudian dia ada jawab, itu konsekuensi dari atof, Pak. Hum. Kenapa? Di ayat 33 ini kan ada jawab ini, Pak. Ya, betul. Ya, apa itu konsekuensi dari adanya huruf atof gitu? Iya, betul. Karena si halnya ini masih menerangkan tentang si kolu ini, kolu maupun kaul. Nah, berarti kalau ini masih dalam menerangkan yang ini, si hijau, berarti dia masih dikungkungi si biru dan si kuning. Itu pentingnya warna. Jadi si hijau itu kan cucu kalimat. Anaknya si kuning, anaknya si biru. Ketika si halnya ini hijau ini adalah sebagai cucu kalimat terhadap si hijau di atas, maka berarti ini masih di bawah si jawab dan khobar juga. Begitu cara. Ada cicit di sini warna kuning malah lagi saya. Kalau Pak itu pakai merah, saya pakai merah lah sama dengan Pak Fauji ya. Pak Fauji sama kalau cicitnya merah, oke kita pakai merah. Sama dengan ini anak buah dari situ gitu. Ada lagi? Kalau tidak ada kita ke 34. Ini wawu ini terjemahnya bahasa Indonesia mirip itu juga ya. Padahal berarti kayak hal gitu jadinya. Kali ya. Terjemahnya padahal. Nyocokin aja. Silakan Bu Emma 34. Ya, baik, untuk 34 ini agak terpisah ya sebelumnya. Sebentar. Tiga empat. Oh. Saya keluar. Oke, silakan. Al yaumat. Oke, silakan. Ini ya, fal yaumaladzina amanu minal kufari yadhaku. Jadi sama ini juga, tapi ini udah terpisah ya dengan yang kalimat-kalimat. Ya, itu udah istinaf nih. Enggak istinaf. Jadi fa-nya adalah huruf aku, kemudian yaum. Kanannya kasih istinaf aja biar pertanda. Kemudian pada hari itu al-yaum ini al-yauma ini maf'ul Fih pakai F entah. Ya, ini fih kok. Oh, bukan ya boleh. Ya di kanannya juga maf'ul fih ya. Oh, fih kan udah kelihatan ya? Ya udah. Ya, ini al-ma'rifat. Kemudian al-ladzi ini mausul. Silahnya adalah amanu. Kemudian ini fi'il amanu, fi'il mudhari, domirnya domir mustatirnya hum, ini fi'il fa'il, lalu yang alazina menjadi mubtada. Ya, mubtadanya berupa mausul silah. Kemudian min jar kufar ini menjadi majrurnya berupa isim jamak taksir. Nah, ini minal kufar itu jadi hal. Kemudian yadhakun itu adalah fi'il mudhari, dhamirnya hum, ini terwazannya satu betul. Nah, kemudian ini menjadi khobar. Karena tadi ada mubtada'nya kan. Nih, mubtada, maka khobarnya di sini. Itu mungkin.
Sebentar Bu, yadhakun itu bukan wajan 13 kayaknya. Kalau wajan 13 tuh harus 4 ya? wajan 4. 4 ya? 4. Oke. Terus jar dengan majrur 5 dan 6 tidak perlu dua-dua hal. Di kanan itu sekali aja halnya digabung. Karena dia sudah jadi satu kesatuan sebagai hal. Nah, udah. Nanti Ya, oke. Terus kemudian yang tadi Ibu sudah bilang sebetulnya mausul silahnya itulah yang mubtada. Seperti tadi diceritakan oleh Pak Hatta, ya. Jadi harus ada di kantet itu apa? Dicangklong. Sebentar, saya tunjukkan. Nah, itu susah bahasa. Pak Fauji nggak ngerti itu, dicangklong. Dikait, Pak, dikait. Dikait. Sebentar Bu Emma ya, sebentar. Ada nggak? Ada nggak? Ada? Enggak. Ada? Ada. Nah, gini, maksudnya di kantet tuh gini, Bu Emma ya. Jadi ini kan mubtada sudah aladina itu udah betul mubtada Teh Emma juga. Mausul silah, karena ini mausul silah ini pentingnya pakai MS Pak Fauji ya. Karena ini satu kesatuan MS, maka di kanan juga bersatu si kuning. Iya tuh, Itu. kalau di saya nggak bisa kayak gitu. Disantet dengan fiil fa'il yang di bawahnya ininya. Jadi mubtadanya di sini. Ya, khobarnya di sini. Yang fiil fa'il udah betul. Kemudian ada juga hal ini merah. Mubtada, hal, khobar. Udah betul. Nah, sementara si halnya ini ke bawah. Al-kufarinya itu setelah yadhakuna al-kufari gitu ya. Minal kufari ya, dari orang-orang mereka mentertawakan. Jadi dibalik. Jadi maka pada hari itu orang-orang yang beriman. Nah, siapa mereka itu beriman itu mentertawakan orang-orang kafir, begitu. Karena halnya itu adalah terhadap si 44. Jadi ini halnya tuh ke bawah, bukan jangan sampai dianggap hal ke bawah sehingga ke atas, sehingga ini kepada khobar bukan kepada mubtada halnya itu, gitu ya. Jadi orang yang beriman. Tapi tadi udah dibuat itu Pak. Ya. Pertanyaannya itu Tadi bisa udah dibuat jadi maf'ul muqaddam Pak. maf'ul bih. Muqaddam ini. Ya. Oke, sekarang kita cek dulu. Mentertawakan perlu maf'ul gitu ya. Nah, di sini tulis, maka di sini tulisnya maf'ul bi muqaddam. Ghairu, sorry. Muqaddam. Muqaddam karena muqaddam kemana? Ke bawah, sehingga tidak perlu pakai 44. Kalau pakai hal harus ke 44 gitu. Hakun. Oke. Clear ya? Pak, itu antara al-yauma dengan aladina nggak ada mausuf sifat ya? Aladina, al-yauma. Al-yauma ya mausuf sifat ya. Nggak mausuf sifat. Ada. Nah, ini kan tadi maf'ul fi sudah itu kan jadi dzaraf zaman, maf'ul fi hanya sebagai keterangan pada hari itu gitu. Bukan hari itunya yang, bukan. Bukan yang aladzi dengan al-yauma dengan aladzi itu terkait dengan mausuf sifat nggak Pak? Nah, kalau itu pakai mausuf sifat maka terjemahannya pada hari itu yang harinya yang. Oh gitu. Ingat, harinya kalau pakai mausuf sifat hari yang. Kalau ini bukan. Bukan ya. Nah, pada hari itu ada sebagai berita sebagai maf'ul fi saja, sebagai dzaraf zaman. Kemudian yang jadi mubtada'nya gitu. Kalau tadi al-yauma al-dina itu mausuf sifat, maka mubtada'nya ada di al-yauma. Gitu. Pertanyaan Ustaz, itu kalau maf'ul fi itu tidak harus kalimat fi'liyah ya. Jadi dia apakah maf'ul fi dari yadhakunya atau maf'ul dari maf'ul fi tidak perlu dari mana-mana. Maf'ul fi itu sebetulnya kata lain daripada dzaraf zaman. Dzaraf ini. Nah, si maf'ul fi terhadap si mubtada khobar semua. Ini nih.
Jadi ini maf'ul bi kalau saya kasih satu warna, sebentar, saya salah kasih warna. Merah Harusnya ya saya. warnanya adalah merah. Oh ya. Biar satu ini, biar Pak Imron clear. Yang merah dengan merah dan dengan merah, Iya, iya. maf'ul bi itu adalah satu keluarga. Jadi Iya. mubtada dan khobar, sorry, ini maf'ul bi mah ke yang ini hitam bawah. Sorry, maaf. Udah betul tadi. Nah, jadi mubtada dan khobar begitu. Nah, si Yang marfu khobarnya bi. itu eh, jadi gambarnya saya rubah nih, Pak. Huruf khobarnya itu menjadi sebentar, ini jadi salah. Si khobarnya itu jadi sebentar. Khobarnya itu jadi salah. Mana tadi? Nah, khobarnya itu jadinya di sini. Seret. Nah, gitu. Itu khobarnya. Jadi sekarang Oh iya. jangan sampai salah itu. Itu harus satu keluarga. Ini mubtada, khobar. Nah, cuma khobarnya adalah berupa fi'il, fa'il, maf'ul bih. Gitu, fi'il maf'ul bihnya yang didahulukan, gitu kan? Nah, ini diputar. Nih, Pak Koji diputar nih. Seret. Tuh. Tadi kasih merah. Serot. Tuh. Ini nggak Iya. perlu pakai khobar Nggak di perlu sini ada. karena udah diwakili di kanan gitu. Ini Sebenarnya saya warna jadi kacau nih Pak. gimana kok jadi hilang? Mana? Sebentar. 34. Ini ya. Nah, ini maf'ul bi. Ini jadi satu kesatuan lagi gitu ya. Oke. Saya ulangi. Ini ada penghalang di atas sebentar. Oke, saya ulangi. Ini kasih ini. Nah, coba kita lihat. Jawabannya tadi Pak Imron ya. Iya. Mubtada khobar. Clear ya? Ada mubtada Iya, iya. merah, khobar merah. Iya. Kemudian sebelum mubtada khobar dikasih maf'ul bi. Maka di dalam terjemahannya pada hari ini, yaitu hari kiamat, koma, selesai itu sudah maf'ul bi. Apa pada hari ini? Ada mubtada khobar, ada kalimat sempurna. Orang-orang yang beriman, yang atas, aladina amanu, mubtada, gitu. Kemudian baru khobarnya apa? Mereka bacanya dari bawah, Pak, karena dari fi'il fa'il. Mereka mentertawakan orang-orang kafir. Begitu dibalik, karena maf'ul bihnya di belakang. Mentertawakan orang-orang kafir. Maf'ul bihnya dibaca setelah fi'il fa'il. Walaupun disimpannya di depan. Kalau mau diterjemahkan persis, urut-urutannya nanti pada hari ini, hari kiamat, orang-orang yang beriman lah. Gitu. Jadi jangan yang orang kafir yang ditertawakan. Karena dibalik maf'ul bihnya di depan. Berarti warnanya berubah ya Pak ya mestinya. Maf'ul bih sorry dengan fi'il fa'il warna Iya. berbeda kali ya. Oh Yang iya, warna merah ya. betul. Ini anak setelah kuning itu Khobar ya. harusnya biru ya. Biru ya. Boleh saya ganti biru ya. Harus Nah. konsisten Pak. Konsisten. Anak si kuning tuh biru gitu kira-kira. Tapi si biru yang fi'il fa'il yang mana? Fi'il fa'il yang atas tadi mana? 30 berapa tadi? 34. Ini fi'il fa'il itu belong to mubtada, sedangkan fi'il fa'il maf'ul bih ini adalah sebagai khobar di belakang. Gitu. Jadinya gitu, karena sudah jadi maf'ul bih karena ke bawah mentertawakan wajan 4 ini perlu maf'ul bih ketemu minal kufari. Jadi itulah yang menjadi maf'ul bih tapi didahulukan ghairu sharif. Mubtadanya jadi hijau enggak? Kenapa? Mubtadanya jadi hijau enggak? Enggak, karena ini kan kalimat baru kuning. Oh, gitu. Seperti ini, pertama kuning, baru biru, baru hijau, baru merah, kan gitu. Berarti kalimat si bapak itu warnanya kuning, baru anaknya biru. Oh, gitu. Anak si khobar kan biru, maf'ul bih ghairu sharif dan fi'il fa'il. Anaknya si mubtada kan biru, fi'il fa'il. Itu maf'ul bih masih sama dengan kuning, satu levelnya, levelingnya. Warna tuh leveling ya. Iya betul, leveling Pak Bu. Jadi ini pentingnya leveling siapa bapaknya, siapa anaknya, siapa. Oke. Silakan Bu 35. Ya. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Halal aro yang burun. Betul ya? Ya. Ya. Burun. Ala
itu jar majrur, jar huruf jar, aroiki itu menjadi majrurnya. Majrurnya itu berupa jamak ya, jamak mudzakkar. Bentar. Aroiki itu dipan-dipan ya, mudzakkar. Aroiki mudzakkar salim kan? Ya, karena dia majrur dengan ala. Ya. Kemudian yang gurun itu fi'il mudhari, dhamir mustatirnya wazan 3. Kemudian ada kalimatnya ini menjadi halnya ini jadi tadi seperti yang Jadi maf'ul bih dari ghairu awal sharih ya. dulu ya, dari awal dulu fi'il fa'il yang bawah dan mereka memandang, kemudian ini menjadi halnya menjadi hal muqaddam. Gitu ya Ustaz ya. Nah, coba ada yang mau memberi masukan nih, yang 45, 46, 47. Kayaknya itu apa namanya yang pertama ala aroiki itu maf'ul bih saja, karena itu kan ada apa nama jar majrur dari wazan 3 masih. Oh, ini suaranya jadi pelan ya? Masih mujarad ya. Ya. Ya, oke, udah terdengar. Jadi mungkin. Ya. Mm-hmm. Jadi itu menjadi maf'ul bih ya, muqaddam mungkin. Oh, jadi maunya jadi maf'ul bih muqaddam. Mereka memandang di atas dipan-dipan, tetapi tidak bisa menjawab apa. Mereka menjawab apa? Kalau mereka memandang langit, enggak ada. Ya, mereka memandang ini. Tapi kalau di atas atau ala itu jarang Pak Imron. Ala itu agak jarang jadi maf'ul, karena itu lebih banyak ala itu lebih banyak seperti zorof, keterangan di atas dipan-dipan, di atas buku misalnya. Maf'ul bihnya ma'dhuf tadi. Ya, dia entah memandang apa gitu. Tapi yang dipandang itu adalah tadi itu, memandang di atas dipandang sambil bertas. Itu yang di atas itu. Orang yang beriman itu mentertawakan, tapi juga dia memandang di atas dipandang. Jadi orang beriman tuh sambil memandang apa itu? Orang-orang kafir. Orang kafir yang di neraka tadi, mentertawakan orang kafir. Bisa balik-balik ke atas. Apa lebihnya? Ya ini masih nyambung, makanya ini masih nyambung. Kalau saya bilang ini hal ke atas, gitu. Halnya ke alladzina amanu ya Pak? Iya, ke 44. 44 ini yadhakun. Ya. Oh, bisa ke hal juga bisa nyambung ke atas ya. Bisa. Ya. Alladzina amanu ya. Oh, 44. Oh iya. Iya. Mereka duduk di atas dipan-dipan, masih nyambung di situ. Nyambung ke situ ya. Tinggal yang di ayat 34 kali 34. di ada wakofnya alif lam, maka dia masih nyambung. 44 Ustaz. 44. Kan ayatnya sampai 35. Bukan, ini nih maksud saya. Oh, barisnya. Oh, barisnya. Karena dari sini nih, dari 40 ini. Kalau saya ya, di gambar saya. Saudara mungkin kan pada hari itunya nggak ikutan. Yang dihalkannya itu tuh orang melihat dan sebagainya. Pada hari itu juga mereka di atas dipan-dipan melepas pandang. Kalau saudara nomornya bisa lain, bukan 44 mungkin. Di nomor dari awal. Oke, terakhir. Hal suwibal kufar makan. Jadi hal itu huruf istifham. Kemudian suwibal itu yang fi'il madi majhul, domirnya hum, domirnya naibul fa'il ya. Naibul fa'il. Benar ya, naibul fa'ilnya itu hum, huwa ya. Yang mana tuh? Yang nomor itu fi'il madi suwibal. Suwiba ya. Suwiba. Oh ya, huwa ya.
Majhul, Huwa tuh. Huwa ya, ya. karena belakangnya A. Ya, A. Kemudian wazannya wazan 12. 12. Namanya seperti fiil. Kemudian Sudah kufwaru ini isimnya isim rofa, isimnya ini jamak muzakkar, jamak taksir. Ini menjadi naibul fa'ilnya rofa ya. Kemudian apa yang ini isim mausul. Isim mausul silahnya adalah Kalimat sempurna. kalimat di bawahnya itu kanu ya malun. Jadi kanu itu fi'il madhi, dhamirnya hum, wazan 3. Terus ini isim kana. Kemudian khobar kananya adalah hum. Mereka kerjakan yaitu ya fa'alun, ya fi'il mudhari, dhamirnya hum, wazan 1. Ini jadi khobar kananya. Jadi yang jadi mubtadanya itu adalah kanu karena isim kana menjadi mubtada, kemudian khobar kananya adalah Khobar. ya itu. Oke, ada yang mau memberi masukan? Cocok Pak, cocok. Cocok ya. Kenapa perlu maf'ul bih lagi padahal sudah ada naibul fa'il? Nah, Penekanan kali ya Ustaz. bukan, karena diberi ganjaran itu perlu 2 maf'ul bih. Kalau memberi ganjaran itu perlu 2 maf'ul bih. Misalnya Emma memberi, contohnya nih, Emma memberi, nah gitu ya, memberi sesuatu, ini kan memberi sesuatu kepada sesuatu gitu ya. Jadi ada 2 maf'ul bih. Nah, 1 dijadikan naibul fa'il, orang-orang kafir. Jadi saya memberi ganjaran kepada orang kafir berupa apa yang mereka kerjakan. Asalnya gitu, seseorang atau Allah dalam hal ini, Allah memberi aslinya, memberi kepada orang-orang kafir apa? Belum ada jawabannya, yaitu apa yang mereka kerjakan. Itu adalah maf'ul bih kedua asalnya. Maf'ul bih kesatunya orang-orang kafir yang melakukannya Allah. Gitu. Iya. Gitu kira-kira. Pak Hatta, ada tambahan atau Pak Uji, Pak Pratiwa? Paham Pak? Itu Ngomong di gitu. bawahnya itu fi'il qulub ya Pak. Kalau fi'il qulub katanya kan harus 2, biasanya 2. Kalau di Jawa Barat yang di kulub itu hui. Ini menurut pengertian bahasa aja ya Pak ya. Enggak seperti jala, jamtu. Oke, ya. Iya. Udah apa? Iya. Menyangka. Oh ya betul, itu banyak kita Ya, sekarang. iya. Oke, siapa yang mau merangkum? Pak Hatta, mau merangkum? Hatta aja Pak Hatta. Masih ada Pak Hatta? Ada Pak. Oh iya, silakan. Kalau Ya, mau merangkum. Hatta. Ntar saya turunkan ke bawah dulu. Nah, sesungguhnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Pada ayat ini Allah menjelaskan kelakuan orang kafir-kafir Quraisy. Nah, alladzina ajramu yang dimaksud orang-orang berdosa itu adalah kafir-kafir Quraisy seperti Abu Jahal dan balad-baladnya dan Abu Jahal dan kanca-kancanya. Nah, Teman-temannya. kanu minal ladzina amanu yadhakun, mereka itu mentertawakan kepada orang-orang yang beriman. Jadi mereka membuli. Nah, jadi orang-orang kafir Quraisy tersebut kelakuannya itu ketika di dunia membuli terhadap orang-orang mukmin. Bagaimana membulinya? Wa idza marru bihim yataghamajun. Ketika orang-orang mukmin melewati orang-orang kafir, melewat di hadapan mereka, yataghamajun, mereka saling mengedipkan mata,
maksudnya mereka ngaheureuykeun, jadi membulinya ya atau gabajun, mereka membuli maksudnya. Jadi bukan hanya mengedipkan mata saja sebenarnya. Yang disebut di sini adalah apa ya? Ininya bicara. Ngaheureuykeun teh. Ngaheureuykeun, Mencemooh ya. mencemooh, membuli pokoknya. Ya, mengolok-olok, mencemooh, membuli. Nah, jadi ya atau gabajun ini hanya sebagai apa? Kinayah saja sebenarnya. Yang mereka perbuat itu banyak. Pokoknya ketika mereka lewat orang-orang mukmin, mereka membulinya. Wa idzan qalabu ila alihim inqalabu fakihin. Dan mereka orang-orang kafir ketika kembali kepada kaumnya, mereka merasa gembira. Mengapa merasa gembira? Karena puas setelah mencemooh orang-orang mukmin. Mereka merasa puas, merasa apa ya? Merasa puas gitu, merasa senang. Dan juga mereka merasa senang karena menyangka begini, mereka itu kan yang dicari itu kenikmatan di dunia. Jadi mereka merasa gembira karena mereka itu berada dalam kenikmatan. Sedangkan orang-orang mukmin, mereka kelihatannya kata mereka mempayahkan diri, mengejar ganjaran, mengejar pahala yang tidak mungkin ada, kata mereka, kata orang-orang kafir. Mereka itu mempayahkan diri. Nah, orang-orang mukmin itu. Makanya mereka merasa gembira, merasa takjub terhadap diri sendiri, merasa apa ya? Membanggakan diri. Nih, aku ini kan dalam kesenangan. Mereka orang-orang mukmin itu kesusahan. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun, dan mereka orang-orang kafir berkata, sesungguhnya mereka yang ditunjuk itu adalah orang-orang mukmin, terutama orang-orang mukmin yang lemah-lemah yang mereka bully itu. Nah, mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Mengapa mereka mengatakan sesat? Yaitu bahwa mereka meninggalkan kenikmatan dunia untuk mengejar pahala yang menurut mereka tidak ada. Ngapain susah-susah, ngapain payah-payah. Nah, makanya mereka mengatakan, oh itu orang-orang sesat. Kenikmatan di dunia ditinggalkan, mengejar kenikmatan yang belum tentu, kata mereka itu. Begitu kata mereka. Wa ma ursilu alim hafizin. Padahal mereka itu orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir, tidaklah diutus sebagai penjaga terhadap orang-orang mukmin. Nah, kok mereka berani-beraninya mengatakan bahwa orang mukmin sesat? Nah, berani mengatakan orang-orang mukmin itu sesat, padahal apa mereka itu? Mereka bukanlah sebagai rasul yang menjaga orang-orang mukmin, bukan yang diutus oleh Allah untuk menjaga orang-orang mukmin. Apa hubungannya mereka berani-berani mengatakan bahwa orang-orang mukmin sesat? Nah, itu jadi hubungannya itu. Jadi haliyah di sininya wa ma ursilu alaihim hafizin, haliyah di sini jadi menerangkan keadaan orang-orang kafir. Ngapain mereka mengatakan orang mukmin sesat? Padahal kan mereka bukanlah sebagai utusan yang untuk menjaga orang-orang mukmin. Ngapain berani-berani mengatakan orang mukmin sesat? Nah, begitu jadi hubungan haliyahnya itu begini cara mengartikannya. Nah, fayamal ladzina amanu kuffar yadhakun. Nah, pada hari ini atau pada hari itu yang dimaksud adalah pada hari kiamat. Nah, alladzina amanu, orang-orang mukmin sekarang terbalik. Yadhakuna, mentertawakan, minal kufarik, terhadap orang-orang kafir. Nah, pada hari kiamat justru orang-orang mukmin yang mentertawakan orang-orang kafir ketika dilihat orang-orang kafir dalam penyiksaan, mereka dibelenggu, disiksa. Nah, di sini orang-orang mukmin akan mentertawakan orang-orang kafir. Alal aroiki yang zuruna, mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan melihat. Nah, ala aroiki, nah mereka duduk di atas dipan-dipan yang mewah, dipan-dipan surga, berbeda lagi dengan bukan dipan-dipan kita ya. Dipan-dipan surga mereka duduk dalam dipan-dipan yang mewah, nah sambil memandang terhadap kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia dan juga memandang terhadap orang-orang kafir. Jadi mereka memandang terhadap orang-orang kafir dan mentertawakannya. Jadi memandang di sini
maf'ul bihnya tidak disebutkan dalam kalimat, memandang apa? Nah, yang dipandang oleh mukmin ini adalah melepas pandangan terhadap kenikmatan dunia dan juga memandang terhadap orang-orang kafir, pedihnya orang-orang kafir mendapatkan siksa, makanya mereka mentertawakan. Hal suwibal kufaru ma kanu yaf'alun. Apakah orang-orang kafir itu telah diberi balasan atau ganjaran? Yang dimaksud ganjaran ini adalah hukuman. Nah, terhadap apa yang telah mereka perbuat. Nah, di sini redaksi bahasanya istifham, tanya. Hal suwibal kufaru ma kanu yaf'alun. Nah, seolah-olah Allah itu bertanya kepada mukmin. Nah, seolah-olah Allah bertanya kepada mukmin, apakah orang-orang kafir telah dibalas dengan ganjaran yang setimpal? Nah, maka orang-orang mukmin akan menjawab, na'am, iya. Nah, tetapi pada terjemah yang lain, hal suwibal kufar makanu yaf'alun, terjemahnya adalah sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Apakah salah yang sesungguhnya? Tidak. Mengapa tidak? Karena hal di sini adalah istifham, mempunyai makna takriri, mempunyai makna isbat. Jadi, apakah orang kafir itu telah diberi ganjaran? Nah, ini Allah memberitakan kepada orang-orang mukmin, tuh orang-orang kafir telah diberi ganjaran, telah diberi siksaan. Nah, jadi makanya ada yang menulis terjemah sebagai berikut, sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan, karena istifham di sini ada istifham takriri atau isbati yang artinya bahwa memang sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran. Misalnya kan di dalam bahasa kita pun pertanyaan itu menjadi istifham takriri. Terkadang misalnya kita anak kita misalnya minta lagi uang kepada kita, uang jajan. Nah, kita tanya kepada anak kita, apakah Bapak telah memberikan tadi? Nah, apakah kita telah memberikan kepadamu tadi? Nah, maksud di sini bukan artinya bertanya kepada anak untuk dijawab kan, tapi mengatakan bahwa kan tadi Bapak udah memberi kepadamu. Nah, terkadang kita gunakan kalimatnya pertanyaan, padahal kan tadi Bapak udah memberi, tapi kita bukannya menanya begini, apakah Bapak tadi telah memberi kepadamu nak? Nah, itu contohnya dalam bahasa kita. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah.